diinstal, maka kita bisa lihat di sini bahwa Oracle VirtualBox kita telah terinstall. Maka sekarang kita akan memulai menginstal Ubuntu Server menggunakan Oracle VirtualBox. Kita klik 2 kali. Nah, beginilah tampilan awal Oracle VirtualBox tersebut. Kita akan klik New. Di sini kita akan membuat sebuah kita ibaratkan sebuah virtual machine, sebuah mesin virtual. Kita akan isi namanya dengan nama kita, misalnya saya akan mengetik di sini Yahya. Untuk type-nya kita akan memilih other. Versionnya kita akan pilih DOS. Klik next. Untuk ini kita akan menggunakan RAM sekitar 700 MB. Klik next. Create. Next. Next. Untuk file location and size, sini kita akan menambahkannya sekitar 40 GB. Kita bisa create. Nah, sebuah mesin virtual kita sekarang sudah terbuat dengan nama Yahya. Anda bisa lihat di sini bahwa di sini dia masih powernya off. Nah, sebelum kita mulai, kita akan setting terlebih dahulu virtual machine kita. Di general, sudah, kita akan pilih di storage sekarang. Di storage, pada gambar CD ini, kita klik tulisan empty ini. Di sini logo CD ini kita klik, maka kita akan masukkan file apa yang akan kita install nanti. Di sini kita memiliki file berbentuk ISO yang mana itu Ubuntu server. Kita klik. Nah, sekarang yang empty tadi sudah berganti dengan Ubuntu. Artinya file ISO kita telah dimuat ke dalam virtual machine kita. Kita bisa sekarang, namun saya akan setting networknya terlebih dahulu. Sepertinya dia telah tersetting di sini. Kita klik OK. Oh, sebentar, di sistem prosesor kita akan enable PAA or NX. Untuk beberapa komputer akan tidak kompatibel, makanya saya akan mengenablekan PAA or NX-nya. Oke. Nah, sebelumnya kita setting di sini. Di networknya kita harus mengubah attach to-nya menjadi bridge adapter. Di sini kita akan pilih driver WiFi kita yang kita gunakan. Karena saya menggunakan Qualcomm Atheros, jadi saya akan pilih ini. Nah, oke. Nah, di sini networknya dia sudah berganti menjadi ini. Oke, sekarang kita akan memulai untuk menginstal Ubuntu servernya. Kita akan klik start. Kita full screen kan di sini. Nah, karena Ubuntu ini berbasiskan Linux, jadi saya tidak akan menggunakan mouse di sini. Kita akan pilih English, install Ubuntu server. Nah, di sini kita diberi pilihan bahasa untuk menginstalnya. Kita akan pilih English. Untuk select your location, karena Indonesia belum ada, jadi kita klik other, Asia,
Nah, di Asia ini baru terdapat Indonesia. Tekan enter. Enter. Untuk configure the keyboard, kita cukup tekan 0. Enter. Enter. Oke, sembari menunggu proses additional components-nya, dia menambahkan komponen-komponen baru, proses ini akan saya skip ke tahap selanjutnya. Nah, pada saat dia selesai, maka di sini saya terdapat configure the network. Configure the network, dia bilang di sini network auto configuration failed. Itu berarti dia tidak bisa mengkonfigurasi network laptop saya secara otomatis. Jadi, saya akan mengkonfigurasinya secara manual. Kita akan tekan enter dulu. Nih, di sini ada menu configure network manually. Tekan enter. Kita masukkan IP address komputer kita. Saya di sini akan masukkan 192.168.56.5. Oke, sekarang kita continue. Net mask-nya continue, gateway-nya continue. Ini the name server, look up host name on network. Oke, dia berkata bahwa if you don't want to use any name server, just leave this field blank. Jadi saya akan mengosongkan field ini. Continue. Kita akan tunggu prosesnya sampai dia menjadi 100%. Kita akan skip proses ini ke tahap selanjutnya. Nah, jika sudah, maka dia akan meminta kita memasukkan hostname. Saya akan tulis di sini Ubuntu continue. Di sini saya akan masukkan jarcom.net. Terserah apa saja, tapi di sini saya akan pilih jarcom.net. Yang penting di ujungnya ada .net-nya. Continue. Ini akan menanyakan full nama kita. Saya akan tulis di sini Yahya Rizky. Continue. Username for your account. Di sini saya akan tulis saja menjadi Yahya. Continue. Untuk passwordnya, saya akan buat default dulu seperti 123. Oke. Continue. 123. Continue. Karena saya menggunakan password yang lemah, jadi saya akan use weak password. Yes. No. Kita tidak perlu mengenkriptnya. Karena saya berada di Pontianak, sekarang saya akan pilih Pontianak. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, kita akan partition disk-nya, kita akan pilih settingan default di sini, yaitu guided, use entire disk and set up LVM. Enter lagi. Write the change to this. Akan yes. Continue. Kita akan pilih yes lagi. Nah, sekarang dia akan memulai menginstal sistem dari Ubuntu server tersebut. Kita akan skip proses ini sampai ke proses 100%-nya.
Nah, setelah selesai, dia akan meminta kita masukkan HTTP proxy information. Karena saya tidak menggunakan HTTP apapun, saya akan biarkan ini kosong dan klik continue. Dia akan kembali melakukan proses install. Kita akan skip proses ini lagi. Oke, jika sudah, dia akan menanyakan kita, how do you want to manage upgrade? Kita tidak akan mengupgrade sistem ini secara otomatis. Jadi kita akan pilih no automatic updates. Sebenarnya di sini kita dapat memilih untuk menginstal OpenSSH, DNS, dan yang lain-lain. Namun di sini saya akan biarkan ini kosong dan klik continue. Saya akan skip proses ini. Oke, di sini dia akan menanyakan kita apakah kita akan menginstal grup bootloader di dalam hard disk. Kita akan klik yes di sini. Tunggu sebentar. Nah, di sini dia finishing the installation. Oke, sekarang instalasi kita telah selesai. Jadi, secara kasarnya kita telah menginstal Ubuntu server pada virtual hard disk kita. Kita tekan enter. Nah, begini adalah tampilan awal dari Ubuntu server kita. Saya akan full screen kan di sini. Hal ini berarti kita telah sukses dalam menginstal Ubuntu server kita. Kita akan tes. Di sini dia akan meminta saya untuk login. Username yang saya buat tadi adalah ya. Dan passwordnya 123. Nah, dapat dilihat di sini tadinya sebelum saya login tidak ada seperti ini. Jika telah ada tanda seperti ini, ya add Ubuntu, maka ini berarti kita telah masuk atau kita telah login kepada Ubuntu servernya. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah akses root, di mana akses root itu adalah akses yang levelnya paling tinggi di Ubuntu. Jadi, untuk mengubah atau untuk keperluan administrasi, kita harus login menjadi root terlebih dahulu sebelum kita dapat mengubah, menambah file pada directory. Nah, saya akan bikin passwordnya seperti ini. Pertama kita akan ketik sudo passwd. Ini adalah singkatan dari password. Dan karena kita ingin membuat akses root, pada ujungnya akan kita tambah root. Sudo password root. Oke, kita tekan enter. Dia akan menanyakan password apa untuk Yahya atau password apa untuk user. Saya akan menggunakan di sini password baru seperti ini. Enter. Maaf, sepertinya ada kesalahan. Kita akan coba lagi menjadi misalnya
Masih salah. Oke, kita akan coba sekali lagi. Sudo passwd root. Nah, saya lupa bahwa di sini seharusnya kita memasukkan password yang kita buat awalnya tadi, yaitu 123. Di sini barulah kita akan masukkan password baru, yang mana password itu untuk sebagai password kita untuk mengakses root. Saya akan masukkan di sini. Oke. Nah, password update successfully. Sekarang kita akan coba untuk login ke rootnya. Saya di sini komen akan tekan SU, enter, dia akan meminta password kita, maka akan kita masukkan password baru tadi. Misalnya saya di sini. Nah, tadinya di sini authority kita yaitu Yahya@ubuntu masih seperti visitor. Sekarang saya sudah menjadi root Ubuntu home Yahya dan ada tanda pagar. Ini berarti saya sudah berhasil masuk kepada rootnya. Nah, mungkin seperti itu saja yang tutorial yang dapat saya berikan. Terima kasih telah menyaksikan.